Assalamualaikum, apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi di semester genap ini bersama Ibu Nur Anissa. Baik, pada semester genap kali ini materi bab pertama yaitu tentang kalimat Thayyibah Tarjih. Secara bahasa, tarjih berarti kembali. Jadi, tarjih bermakna mengembalikan semua urusan yang menimpa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyi kalimat Thayyibah Tarjih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Salah satu tanda orang yang beriman adalah ketika ditimpa musibah dalam bentuk apapun, selalu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tarjih itu disunahkan untuk dibaca pada saat kita melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu musibah, baik itu musibah kecil maupun musibah besar. Kalimat tarjih merupakan wujud penyerahan diri manusia atas takdir Allah. Allah lah yang memiliki manusia dan hanya Allah lah dia yang berhak untuk mengambilnya. Bila kita melihat ada orang yang terkena musibah, hendaknya kita membantu meskipun tidak mengenal orang tersebut. Dan apabila kita yang mengalami musibah, kita harus bersabar dan bertawakal dalam menghadapinya. Berikut ini ada beberapa contoh ujian atau musibah yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan saat menghadapi musibah? Jika kita mendapat musibah dan bersabar dengan mengucapkan kalimat tarjih, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Kalimat ini biasanya diucapkan saat ada di antara keluarga, teman, kerabat, tetangga, maupun orang yang lain yang meninggal dunia. Kalimat tarjih juga dapat diucapkan ketika kita terkena musibah atau rintangan, misalnya tersandung batu, jatuh, mengalami kecelakaan, dan sebagainya. Dengan mengucapkan kalimat tarjih, berarti kita telah bersabar dan ikhlas dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun musibah yang menimpa diri manusia kecuali atas kehendak Allah. Kita sering melihat berbagai musibah di televisi, misalnya gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, banjir, kecelakaan, dan masih banyak lagi. Bagi orang yang tidak beriman, mereka akan menganggap bahwa musibah adalah sesuatu yang sangat kejam. Allah berjanji tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya di luar kemampuan hamba itu sendiri dalam menghadapinya. Allah juga tidak akan mendatangkan musibah jika tidak ada hikmah di balik musibah tersebut. Sebagai umat Islam, kita harus yakin bahwa musibah yang diberikan Allah kepada kita pasti ada hikmahnya meskipun terasa sangat berat. Ada 3 musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang pertama sebagai cobaan, yaitu diberikan kepada seseorang untuk menguji kualitas keimanannya. Kemudian yang kedua sebagai teguran, diberikan kepada orang yang beriman yang melakukan kesalahan. Yang terakhir itu ada sebagai azab. Itu biasanya diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah tarjih yang pertama adalah ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersabar atas ujian hidup
Selanjutnya yang ketiga, mendapatkan keberkahan atau kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapat rahmat atau karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendapat petunjuk dari Allah, dan yang keenam, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Demikianlah materi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua sudah paham bagaimana cara pengucapan kalimat tarjih dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ada tugas untuk dikerjakan. Yang pertama, tugasnya adalah kalian menulis kalimat tarjih dan artinya. Tugas yang kedua, kalian menulis 7 hikmah mengucapkan kalimat tarjih. Kerjakan di buku tulis dengan tulisan yang rapi di buku Akidah Akhlak, kemudian difoto dan kirim di classroom. Demikianlah materi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek ya, penasaran.